kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Silakan saudara duduk kembali. Mari kita akan melanjutkan sesi yang berikutnya dari memaafkan, memberi maaf. Ya, ini mungkin sesinya terakhir. Setelah itu nanti kita akan berganti. Mungkin saya akan memberikan pelajaran tentang jati diri. Jati diri. Kita mesti kenal jati diri kita. Jangan kita tiru-tiruan orang. Saya mau jadi seperti dia. Saya mau jadi seperti itu. Saya mau jadi seperti orang yang lain, mau jadi semua orang yang hebat, yang tidak perlu kita mau punya jati diri orang lain. Kita harus punya jati diri kita sendiri. Ya, kita harus hidup seperti diri kita sendiri, bukan seperti orang lain. Tentu kita mesti belajar untuk hidup dengan jati diri kita yang diberikan oleh Tuhan. Ya, saudara. Saya masih ingin membacakan Matius 18 ayat 21 sampai selanjutnya. Ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Ya. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara? Terus, jika ia berbuat dosa terhadap aku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, terus sampai 7 kali? Ya, Petrus mendahului dengan dia jawab sendiri, dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Ya, dia tanya, dia jawab. Ini aneh. Mesti ada motivasi apa? Ada ketakutan apa? Ada ketakutan apa? Jangan nanti Tuhan memberikan angka yang jauh lebih rendah daripada dia. Kalau buat dia 7 kali orang sehari minta maaf sama dia, itu sudah lebih dari cukup. Tapi Tuhan jangan-jangan nanti bilang 10 kali boleh, 20 kali boleh, 30 kali satu hari boleh datang untuk minta maaf. Wah, dia keberatan. Tapi dia terperanjat, hampir dia semaput apa? Sampai dia pingsan. Waktu dia dengar Tuhan bilang bukan 7 kali Petrus, tetapi 70 kali 7 kali. Berarti 490 kali. Berarti setiap 3 menit dia memberi maaf kepada orang yang minta maaf kepada dia. Nah, itu tidak bisa diterima oleh pikiran otak daripada Petrus. Petrus merasa keberatan. Tuhan, bagaimana bisa satu hari 490 kali tak maaf? Ini tidak manusiawi. Manusia yang normal tidak begini. Ya, tetapi tetap Tuhan berpegang kepada perkataannya. Tuhan tidak pernah bergeser dari perkataannya. Ya. Coba kita baca sana ayat 22. Kita baca sama-sama ayat 22. 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, bukan berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Terus ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ya. Setelah ia mulai, ayat 24 kita sama-sama. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ya.
Saya mau lompat saja ayat yang ke 27, tolong bacakan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Hutangnya 10.000 talenta. Itu berapa? 10.000 talenta itu sama dengan dikali dinar. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Ya, itu dalam Alkitab ini di bagian belakang ada itu. Bagian yang terakhir itu kamus kecil, kamus yang beberapa halaman saja. Di bagian dinar, ya, talenta itu 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta dia utang 10.000 talenta, berarti dia utang 60 juta dinar. 10.000 kali 6.000 berapa? 60 juta loh. 60 pakai 36, pakai 6 nol lagi. Jadi 60 juta. Bayangkan. 60 juta itu sekarang kalau dibagi dengan 100 dinar, dia punya utang hamba yang teman dari hamba yang jahat ini, yang hamba yang jahat ini punya utang 10.000 talenta, sudah dibebaskan oleh raja. Sekarang dia ketemu dengan temannya, dan temannya itu cuma punya utang 100 dinar. 100 dinar, jadi 60 juta dibanding 100 dinar, betul. Sama dengan 600.000 banding 1. Dia punya utang 600.000. Utangnya temannya ini kepada dia cuma 1 banding 600.000. Bayang, besar sekali dia punya utang. Tapi entoh dibebaskan oleh raja. Tapi dia sendiri tidak mau membebaskan kepada temannya. Dia begitu kejam sekali, begitu jahat, sehingga akhirnya raja jadi marah dan utangnya itu dikembalikan kepada dia. Ya, saudara, ketika Anda melepaskan pengampunan kepada sesama Anda, bukan saja orang itu yang kita ampuni, bukan saja orang itu yang dilepaskan dari bebannya, ya, otomatis dia dilepaskan dari bebannya karena dia utangnya dibebaskan oleh. Tapi Anda sendiri juga terlepas dari ikatannya. Ya, seperti orang yang raja, orang yang dibebaskan dari hutangnya, ya, dia terlepas dari semua, dari utang-utang yang banyak sekali. Ya. Tetapi saudara, bahkan Anda akan lebih diuntungkan daripada teman Anda yang punya utang sama Anda. Sebab kalau teman itu cuma dilepaskan dari hutang 100 dinar, tapi dia ini, hamba ini dilepaskan dari hutang berapa? 10.000 talenta. Berapa kali? 600.000 kali banyaknya utangnya dari teman dari hambanya. Jadi hamba ini yang punya utang 10.000 talenta sama raja dibebaskan, tapi ada temannya lain yang punya utang sama dia cuma 100 dinar, dia tidak mau lepas. Jadi cuma 1/600.000 kali. Utangnya kecil sekali tuh temannya. Sedangkan dia punya utang banyak sekali, 10.000 talenta kepada raja, sudah dibebaskan sama raja. Ya, jadi di sini kita melihat satu kepincangan manusia. Ego manusia itu kelihatan di sini begitu besar. Egonya itu mau menang terus, ya, mau di atas. Dia tidak mau turun, sedikit turun, ya, supaya dia berada di bawah daripada temannya ini. Tidak mau dia. Ya, sedangkan hamba ini dibebaskan, hamba yang jahat ini dibebaskan dari hutangnya sebesar berapa? 600 kali ini. Yang paling bawah sini 600.000 kali, bukan 600 kali, 600.000 kali banyaknya
daripada utang dari temannya. Bisa mengerti? Ya, dia membebaskan cuma 100 dinar, tidak mau. Tapi dia punya utang 10.000 talenta, itu sama dengan 60 juta dinar. Ya, kepada raja sudah dibebaskan oleh raja. Alangkah besarnya kepincangan hidup manusia, sesama manusia, di antara sesama manusia. Kepincangan-kepincangan yang terjadi di dunia ini begitu banyak. Ketika hamba ini menolak melepaskan hutang temannya, terus temannya yang punya hutang 100 dinar, dia tolak, saya tidak bisa membebaskan kamu, hutangmu mesti kamu bayar, masuk bui, ya. Maka dia sendiri, hamba yang tidak mau membebaskan utang dari, harus menanggung kembali hutangnya yang 600.000 kali lebih besar dari hutang temannya. Ya toh, hutang temannya cuma 100 dinar. Jadi kalau hutangnya dia 60 juta talenta, itu bukan dolar, saya bilang bukan dolar, tapi bukan dinar, itu talenta. Jadi 600.000 kali lebih besar utangnya dia daripada temannya ini yang cuma 100 dinar. Tapi dia tidak bersedia untuk menghapus. Setelah akhirnya dia harus membayar kembali. Ya. Setelah dalam Matius pasal 6 ayat 12 sampai 15, coba kita baca. Matius 6 ayat 12. 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ampuni kesalahan kami. Terus? Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Terus ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan jangan membawa kami kepada katakan sama-sama pencobaan. Sama-sama pencobaan. Ya, pencobaan. Apa itu pencobaan? Yang dimaksud dengan pencobaan ini apa? Ya, kenapa kok tiba-tiba dari ayat 12, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terus tiba-tiba ayat 13 Tuhan bicara soal jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Pencobaan itu adalah pikiran kita yang berisi antara mau memaafkan dan tidak mau memaafkan, antara ya memaafkan atau tidak. Ini pikiran ini seringkali begitu. Kalau saya mau memaafkan, saya itu percobaan Anda. Timbul percobaan di dalam pikiran kita. Pikiran kita itu percobaan yang paling dahsyat. Percobaan yang paling dahsyat. Di sini kita dilatih untuk selalu memikirkan hal-hal yang baik, yang suci, dan sebagainya. Seperti kata Filipi. Ya, jadi kalau pikiran kita penuh dengan antara ya dan tidak, itu saudara sedang dalam percobaan. Dan kalau sudah bilang ya saya ampuni, sudah menang. Tapi kalau pikiran saya bilang tidak, saya tidak akan ampuni, sudah kalah. Sudah dikalahkan di dalam pikiran. Ya, hati-hati. Dosa itu tidak berawal dari perbuatan. Dosa itu berawal dari pikiran. Betul atau tidak? Orang mau mencuri, masa bangun tidur terus langsung mencuri? Nah, dapat wangsit dari mana dia suruh mencuri? Tapi dia mulai pikir-pikir, saya tidak punya uang, saya mau bagaimana? Saya mau mencuri. Dan kalau pikiran bilang ya, oke, dia sudah dikalahkan, otaknya sudah dikuasai dan dengan setan yang bernama pencuri. Lihat saja di pengadilan di dunia ini, hakim selalu menjatuhkan hukuman lebih berat kepada otak dari pembunuhan. Misalnya perkara pembunuhan yang disidang itu perkara pembunuhan, atau perkara kejahatan yang lain, otaknya, siapa itu otaknya? Cari. Kalau dapat ini otaknya yang otak dari pembunuhan,
dia dihukum lebih berat daripada orang yang membunuh. Ini cuma suruhan saja, disuruh kasih duit sedikit, ya jalan dia, dan dia perlu duit. Tapi otaknya ini perencana. Di pikiran, kalau sudah merencana bukan di hidung, bukan di mata. Kedip-kedip itu. Wah, saya sedang mau berbuat apa salah. Ya, itu matanya kurang air mata mungkin. Ya, tapi bukan itu, bukan di mata, bukan di telinga, bukan di mulut, di otak saudara dan otak kita. Ini di situ seringkali digodok perencanaan yang paling jahat sekalipun, sampai perencanaan yang paling hebat itu semua di otak. Ya, jadi hukuman dijatuhkan bagi otak pembunuhan itu lebih besar ketimbang yang cuma jadi pelakunya pembunuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 8, coba kita baca. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, ya adil, semua yang apa? Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, ya, semua yang disebut kebaikan, kebaikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semua. Katakan sama-sama, pikirkanlah semua. Pikirkan. Kenapa kok pikiran yang disuruh memikirkan itu pikiran? Bukan renungkanlah dalam hatimu, renungkan lain. Ya. Di sini Tuhan mau minta kepada kita supaya latihlah pikiran saudara itu untuk biasa memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, pikiran yang manis, semua yang sedap didengar, pikiran jangan yang busuk-busuk itu, berita yang busuk itu jangan itu dipikirkan. Ya, kemudian apa lagi? Kebajikan, ya itu pikirkan. Patut, hal-hal yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Jadi kalau kita mulai memikirkan hal-hal yang cabul, makanya jangan kita suka menonton film-film blue film, ya itu saudara kasih makan sama anjing hitam dalam pikiran saudara. Anjing hitam itu nafsu kita, kasih makan, dia jadi beringas, dia jadi 10 kali lebih kuat, nafsunya lebih kuat, lebih berani, lebih. Orang-orang muda perlu. Kenapa engkau berdoa, Tuhan tolong saya berikan kepada saya rem seksual saya, rem seksual. Tapi dia tiap malam nonton terus film-film cabul itu, ya sama saja, sami mawon. Saudara bilang saya tidak mau ini, tapi saudara makan bikinan makanan yang luar negeri. Wah, ini luar negeri lebih hebat. Ya, makanan secara bukan makanan jasmani, tapi makanan untuk otak kita. Ya, semua film-film yang cabul itu makanan untuk otak kita. So, otak kita dikasih makan terus sampai lebih kuat, sampai dia bisa berbuat cabul, sampai dia bisa hidup selingkuh, sampai dia bisa macam-macam, berbuat yang tidak senonoh. Karena dikuasai oleh otak ini, karena otaknya dikasih makan terus dari film-film, dari apa saja. Ya, sekarang ceritaan yang begitu tuh banyak sekali. Cerita yang cabul-cabul tuh banyak sekali. Gampang sekali belinya, enggak sulit. Ya, tahun 50-an sulit. Buat anak-anak kecil enggak tahu tempatnya di mana. Sekarang wah sudah banyak. Sudah ya. Jadi ini perlu perhatian. Orang muda, Tuhan mengasihi engkau. Firman Tuhan ini selalu juga untuk orang muda. Jadi orang muda jangan sampai engkau dirusak. Kalau sudah dirusak, mobil dirusak, ongkosnya lebih mahal dan belum tentu bisa kembali seperti semula. Ya kalau Tuhan bisa membuat engkau bisa diperbaiki. Tapi ya buat apa kita mesti mengalami dirusak lebih dulu oleh setan, kemudian kita mesti diperbaiki dengan banyak. Kita
kita mesti membayar harga bukan dengan uang, tapi dengan sengsara, dengan hukuman, dengan macam-macam. Kita mesti mengalami seperti itu. Tidak perlu kita sebenarnya mengalami seperti itu. Ya, kalau kita hidup di dalam kekudusan. Ya, jadi penting sekali untuk orang muda ini ikut. Ini nanti mesti di-sharingkan. Ya, sharingkan nanti. Ini soal pengampunan. Ada beberapa hal yang penting untuk saya jelaskan, hal pengampunan. Ya, jadi saudara, konsekuensi yang berat adalah ini. Ketika hamba yang jahat itu belum diketahui kejahatannya, tapi waktu dia menolak, dia sudah dibebaskan dari 10.000 talenta, utang 10.000 talenta. Tapi sekarang pada waktu dia didatangi oleh temannya yang minta mohon supaya dibebaskan utang 100 dinar saja, dia bilang tidak bisa, no way, tidak, kamu mesti penuhi semua utang. Ya, pada saat hamba itu menolak untuk membebaskan ya temannya dari hutang itu, maka secara otomatis pembebasan hutangnya yang 10.000 talenta itu ditarik kembali oleh raja. Ya, jadi hati yang kejam dari hamba yang jahat ini, yang tidak mau membebaskan hutang temannya yang 100 dinar itu, membuat raja membatalkan pembebasan yang sudah diberikan. Pembebasan hutangnya dibatalkan. Raja tadinya sudah mengatakan, sudah tidak usah kamu bayar, kamu bebas. Tapi waktu dia dengar ini hamba ini jahat, dia menyiksa temannya ini masuk dalam penjara, dia raja membatalkan semua pembebasan hutang. Ya, jadi bukan karena Tuhan itu tidak mau memberikan sesuatu kebaikan kepada kita, bukan. Tapi kejahatan kita yang tidak mau memaafkan itu membuat pengampunan yang kita terima dari Tuhan itu mubazir, tak berlaku. Ya. Bagaimana kita bisa memberi sesuatu kepada seseorang kalau kita tidak menerima sesuatu? Betul? Betul? Menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita kosong, nah di sini ada, coba, mana? Richard, ya, keluarkan airnya ini, saya perlu, keluarkan air. Ya, jadi bagaimana kita mau memberi sesuatu kepada seseorang kalau kita belum menerima? Kita mesti menerima dulu sesuatu dari Tuhan, baru kita bisa memberi sesuatu kepada orang lain. Nah, kita ini sebetulnya kosong dari kebaikan Tuhan dan kebajikan Tuhan, kosong. Nah, kita ini manusia ini kosong dari kebaikan Tuhan, tidak punya kebaikan Tuhan. Jadi kita perlu diisi dengan kebaikan Tuhan. Amin. Saya tidak bisa memberi ini kalau saya kosong. Ini kosong. Apa yang kamu berikan Paulus? Tidak ada Tuhan. Karena saya ini kosong. Kosong dari kebaikan Tuhan, kosong dari kemurahan Tuhan. Tapi kalau saya ini terima dari Tuhan lebih dulu, saya terima dari Tuhan ini, saya diisi sama Tuhan dengan kebaikan, saya memiliki kebaikan Tuhan, maka sekarang saya bisa mencurahkan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain, sehingga saya bisa mengisi dia, karena saya diisi lebih dulu oleh Tuhan. Amin. Jangan coba-coba kita mau mengisi orang, tapi kita sendiri kosong. Tidak mungkin kita bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kita tidak lebih dulu diisi oleh Tuhan, ya, dengan kebaikannya dia. Sekarang kita semua bisa mengisi kebaikan
Asal kita menerima kebaikan Tuhan lebih dulu. Bukan kebaikan kita yang kita isikan kepada orang lain, kebaikan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ya. Jadi sama, kalau kita diisi dengan pengampunan segini, diisi, ini isinya pengampunan, maka kita bisa mengisi orang lain yang kosong dari pengampunan. Kalau hamba ini tidak mau mengampuni temannya yang cuma 100 dinar ini di sana karena dia kosong, dia tidak berisi pengampunan hidupnya. Ya, jadi mari kita jangan lupa hidup kita ini perlu diisi. Ya, sesungguhnya kalau Allah memberi pengampunan, kita akan memiliki pengampunan dan kita akan bisa memberi pengampunan itu kepada orang lain karena kita punya pengampunan. Amin. Bukannya Allah tidak mau memberikan kebaikannya kepada kita, tapi kita yang menolak kebaikan Tuhan dengan cara apa? Menolak kebaikan Tuhan dengan cara tidak bersedia mengampuni kesalahan orang. Itu sama seperti kita menolak kebaikan Tuhan. Kita tidak mau mencurahkan kebaikan Tuhan kepada orang itu. Kita tidak mau memaafkan dia. Maka kita sudah dituntut oleh Tuhan untuk menjalani hukuman. Hukuman itu ditarik kembali. Pembebasan itu ditarik kembali. Dibatalkan oleh raja, terus dijadikan lagi. Kamu mesti masuk penjara sekarang. Kerap kali dia dihantam, dianiaya, disiksa oleh algojo. Banyak siksaan-siksaan, banyak percobaan, banyak macam-macam hidupnya. Karena ada banyak kepahitan terhadap orang lain, sehingga dia mengalami disiksa, ketemu sama algojo terus, ya, disiksa, ya, dan Tuhan memang biarkan dia disiksa, sebab dia jahat, dia tidak mau memaafkan. Ya, banyak orang Kristen desa saya ini banyak percobaan. Sebetulnya percobaan-percobaan itu tidak perlu kita alami, tapi mengapa kita alami? Karena kita tidak memiliki hati yang mengampuni. Ya, kita mesti mengalami banyak percobaan-percobaan dalam. Tapi sebenarnya tidak perlu kita mengalami seperti itu. Tidak mengampuni itu satu perintah dari Tuhan. Satu perintah. Kalau sudah baca tadi di dalam Matius, ampunilah maka kamu akan diampuni juga. Nah, jadi ini satu perintah dari Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-6 tadi. Ya. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni, dalam ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni, ayat pasal 6 ayat 14, coba tolong bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, ya, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ya, akan mengampuni kamu juga. Terus, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, ya, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Tidak akan mengampuni kamu juga. Jadi ini penting untuk kita mengerti. Tidak mengampuni adalah pemberontakan terhadap perintah Tuhan. Karena ini perintah. Ya, perintah itu kita terima dari siapa? Dari Dia. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 21, kalau baca 1 Yohanes 4 ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 21. Ya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah. Perintah ini kita terima dari siapa? Oh, bukan dari pendeta Paulus atau dari gereja Petra, dari Tuhan. Perintah ini kita terima dari Dia. Jadi ini untuk kita memaafkan satu dan yang lain. Ini perintah dari Tuhan. Jangan kita memberontak. Sebab kalau kita memberontak nanti segi hidup kita itu nanti akan jadi kacau. Banyak algojo masuk dalam rumah tangga kita, menghancurkan semua yang ada. Kenapa bisa algojo masuk? Mengapa Tuhan tidak lindungi? Karena ada banyak kepahitan, banyak sandungan di dalam hati kita. Sehingga kalau algojo datang, Tuhan biarkan, Tuhan tidak mau campur soal itu. Tapi kalau kita ada perintah Tuhan, kita jalankan perintah Tuhan, kita mau mengampuni. Tidak boleh satu algojo berani masuk dalam rumah kita.
Kalau tidak seizin Tuhan, tidak bisa. Itu semua atas persetujuan Tuhan baru bisa masuk. Dan maunya apa dia masuk di dalam rumah kita? Ya, dia tidak bisa semau-maunya. Mau jadi raja kecil, tidak bisa. Setan tidak bisa masuk dalam rumah tangga kita kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Rumah tangga kita itu dipagari oleh Tuhan seperti rumah tangga Ayub. Ya, jadi satu hal yang saya mau beritahu adalah satu hal yang sangat sulit untuk kita mengampuni sesama. Kalau kita berfokus kepada kebenaran diri kita, saya benar, dia salah, dia salah, saya benar. Kita terus berfokus kepada kebenaran diri kita. Sulit sekali kita mau mengampuni dia. Dia memang orang salah, dia patut dihukum. Dia memang begitu orangnya. Mau apa? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Memang sudah, dia mesti mengalami itu. Dia mesti menerima semua itu. Karena kita selalu berfokus kepada kebenaran. Jadi kalau saudara mau memaafkan seseorang, berfokuslah kepada pengampunan dari Yesus Kristus yang ada di atas kayu salib. Setahu pada waktu Yesus disalib, berapa perkataan yang dia ucapkan? 7. Perkataan yang pertama yang dia ucapkan soal apa? Soal ampunilah Bapa. Betul? Coba kita baca. Soal pengampunan. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Ya, di sini kita membaca 23 ayat 34 ya. Ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ampunilah mereka. Ya, ayat 34. Ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ini perkataan yang pertama yang Yesus ucapkan ketika dia digantung di atas kayu salib. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, ini sudah. Jadi mari kita terus memandang kepada pengampunan Kristus di atas kayu salib. Hal pertama yang diucapkan Yesus bukan soal lain, bukan soal dirinya, bukan soal aku haus, bukan soal aku mau macam-macam. Tidak, dia tidak minta apa-apa, dia tidak minta macam-macam. Dia cuma mintakan ampun kepada Bapaknya atas semua perbuatan orang-orang yang menikam dia, orang yang kasih cuka, minum cuka kepada dia, dan semua yang menyengsarakan dia. Jangan kita berpikir bahwa saya adalah orang yang paling baik. Paulus bilang, aku orang yang paling berdosa. Coba kita baca 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15. Silakan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus ini mengakui dia yang paling berdosa. Dia menyengsara orang Kristen, membunuh orang Kristen. Dia yang paling berdosa, paling besar dosanya. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, dia mendapat rahmat daripada Tuhan. Dia dibebaskan daripada hukuman. Walaupun dia harus mengalami banyak kesusahan. Saudara, ya, jadi jangan kita terus berfokus kepada kebenaran diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa memaafkan orang kalau kita terus merasa diri kita baik. Saya ini orang baik. Ya, biarlah Tuhan yang mengatakan kita orang baik. Jangan kita sendiri yang mengatakan. Ya, di dalam doa Bapak kami ini penting kebenaran ini harus diungkapkan. Dalam Matius 6 ayat 12, Matius 6 ayat 12. Di situ kita melihat, ya, 6 ayat 12. Coba tolong baca. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya. Seperti, pengampunan. Terus seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kesimpulannya begini, pengampunan itu tidak terbatas kita berikan hanya kepada saudara kita, tapi kepada lawan kita. Kalau lawan kita, oh tidak bisa ini lawan saya. Bagaimana kalau saya
lawan bisnis saya ini. Kalau sudah mintakan ampun kepada lawan bisnis saudara akan lebih diberkati. Amin. Tidak percaya? Ya sudah, kalau tidak percaya. Tapi kalau percaya. Amin. Ya, minta ini lawan bisnis saya, nanti kalau saya mintakan berkat, dia diberkati lebih dari saya, kan wah bagaimana? Ya, mintakan berkat sama Tuhan. Nanti saudara akan lebih diberkati. Ya, amin. Ya, ini ajaran Tuhan. Jadi saudara, pengampunan tidak terbatas kepada saudara kita saja yang harus kita ampuni, tapi wajib kita berikan juga kepada lawan-lawan kita. Lawan dalam kantor misalnya, dia mau menduduki jabatan saudara, dia mau ngambil posisi saudara, tapi saudara mintakan berkat itu setiap hari, doakan berkat. Nanti saudaranya naik, bukan dia yang naik. Jangan dendam sama orang-orang begitu. Ya, jadi ini penting. Jangan karena dia lawan kita, lawan politik kita, terus kita semuanya kita bisa berbuat. Tidak. Kita ada penggarisan dari firman Tuhan. Kemudian yang penting adalah kita harus benci kepada perbuatannya, bukan kepada orangnya. Ya. Kepada orangnya kita mesti mengasihi. Orangnya kita mesti ampuni dia, kita terima dia. Ya, tapi perbuatannya kita memang pisahkan antara dua perkara itu. Pribadinya orang itu dan dosa-dosanya orang itu, sifat kelakuannya orang itu. Ini kita mesti bedakan, pisahkan. Ya, tapi walaupun kita tidak mau kita mengasihi, kita benci kepada perbuatannya, namun kita tetap harus mengampuni, mengasihi pribadi orang itu. Jangan dicampur antara orang berdosa dan perbuatannya. Jangan dicampur. Ya. Oleh karena itu Tuhan tidak keberatan menghadiri undangan dari siapa? Pemungut cukai. Tuhan duduk di antara pemungut cukai. Tuhan tidak merasa kaku, tidak merasa kiku. Ya, kemudian dalam Matius 9 ayat 11, coba tolong Matius 9 ayat 11. Kemudian orang Farisi itu datang. Ya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, ya, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus. Mereka berkata kepada murid-murid, apa itu gurumu itu kok makan sama pemungut cukai itu yang tamak kepada uang. Sebab kalau mereka mesti memungut pajak 100.000, dia pungut 200 atau 300.000 atau 400.000 4 kali. Itu Zakheus 4 kali. Ya, 400.000. Itu sisanya masuk kantongnya dia. Yang berapa 100.000 dia store sama pemerintah. Ya, terus mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Ya, Tuhan Yesus dikritik karena Tuhan Yesus suka makan bersama-sama dengan. Tapi bukan soal makannya yang Tuhan suka, bukan soal dia suka ketawa-ketawa. Ya, makan minum sudah kenyang makan lagi, wah, terus sampai perutnya kayak drum begitu. Ya, bukan itu. Tapi dia makan tuh ada tujuannya, ngomong-ngomong tentang firman Tuhan. Dia enggak ketawa ya, seperti orang dunia begitu. Enggak. Ya, seperti orang mabuk begitu. Enggak. Dia makan tapi dia masukkan firman Tuhan sedikit demi sedikit dia masuk. Nah, sehingga orang-orang pemungut cukai itu yang tukang makan memang dia sambil makan karena dia diam. Dia dengarkan Yesus. Wah, betul nih. Apa yang Tuhan Yesus ngomong betul. Ini pemungut cukai akhirnya banyak yang bertobat. Setahun dari 12 rasul Tuhan, satu pemungut cukai, bekas pemungut cukai. Siapa dia namanya? Matius, Levi. Terus namanya diganti Matius. Dari 4 penulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4. Satu orang adalah bekas pemungut cukai. Siapa dia? Ya Matius.
Injil Matius itu ditulis oleh pemungut cukai yang namanya Lewi, kemudian diganti Matius jadi Injil Matius. Ya luar biasa. Tuhan tidak merasa nanti Injilnya ini tidak dipercaya sama orang. Kalau yang nulis pemungut cukai, orang yang tamak. Bagaimana orang-orang yang tamak seperti begitu kok mau nulis, mau mengajar sama kita, apalagi orang Farisi mau diajar sama orang tamak, orang berdosa. Ya, Tuhan tidak takut. Dia bilang orang yang menerima itu memang namanya sudah tersurat di dalam di dalam kerajaan surga. Dia akan menerima. Tapi orang yang tidak mau menolak, orang yang menolak firman Tuhan itu juga namanya memang sudah dicoret, tidak ada di dalam buku kehidupan. Ya, jadi Tuhan tuh tahu siapa yang akan selamat, siapa yang tidak. Dan Tuhan tulis namanya yang ada tertulis itu Tuhan tahu. Tuhan tidak takut kepada nanti ada 10.000 orang Farisi tidak mau terima Yesus karena kesandung soal ini. Tidak. Dia tetap suka hadir di tengah-tengah dan dia berbincang-bincang tentang firman Tuhan. Saudara, jadi begini, Tuhan sekalipun Yesus itu dekat dengan pemungut cukai, tapi hatinya hatinya itu jauh dari dosa-dosa mereka. Dosa pemungut cukai itu apa? Ketamaan. Itu tamak itu bikin banyak orang hancur karena tamak. Nggak pernah dia merasa puas. Duit itu terus dicari sampai akhirnya dia masuk penjara gara-gara duit, gara-gara jalan yang serong, jalan yang tidak benar, terus dia jadi masuk di dalam terungkul begitu. Ya, karena ketamaan, mau tidak merasa cukup, merasa kurang terus. Ya, Tuhan Yesus hatinya tidak penuh ketamakan. Hatinya Tuhan itu jauh dari ketamakan. Walaupun secara pribadi dia dekat dengan pemungut cukai itu, karena dia mau menangkan dan banyak yang dia sudah menangkan. Saudara, hampir saya dapat katakan bahwa setiap orang yang datang kepada Yesus dan dia menerima pengampunan dosa dan dia menerima pengampunan dosa dan menerima penyucian dosa, hampir orang-orang yang datang kepada Yesus yang menerima pengampunan dosa dan penyucian dosa itu tidak pernah kembali kepada hidup lamanya. Perhatikan, kepada perempuan yang berzina dalam Yohanes 8 Tuhan bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat dosa ini lagi. Kepada orang yang matanya buta Tuhan bilang jangan kamu kembali kepada orang yang timpang, jangan ketemu Tuhan Yesus di bait Allah dan Tuhan bilang jangan kembali kepada dosamu yang lama. Dan saya percaya Tuhan tuh punya kuasa yang luar biasa. Dan kalau dia sudah ngomong begitu, itu jadi. Ya, kita seringkali ngomong begitu tidak jadi. Ya, tapi Tuhan jadi. Kalau Tuhan sudah ngomong begitu, jadi itu. Orang itu tidak akan kembali kepada hidup yang lama. Dia terus maju dalam hidup yang baru sampai kepada kesempurnaan. Jadi saudara, sementara orang Farisi benci kepada pemungut cukai dan menjauhi pemungut cukai, tapi hatinya orang Farisi itu penuh dengan ketamakan, malah melakukan ketamakan, melakukan dosa yang sama dengan pemungut cukai ini. Jadi saudara, itu adalah satu kemunafikan. Ya, jadi Yesus memang dia duduk sebelahan dengan pemungut cukai, tetapi dia tidak pernah mau memasukkan ketamakan itu dalam hatinya dia. Ya, sebelah luarnya manusia itu benar di mata orang, tapi di dalamnya penuh kemunafikan dan dosa. Ya, coba kita membaca Matius 23 ayat 27. Saya mau tunjukkan kepada saudara 23 ayat 27 sampai 28. Ya, mari. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Terus, hai kamu orang-orang munafik. Ya. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Kamu tuh seperti kuburan yang dilabur putih, sebelah luarnya putih tapi dalamnya penuh dengan bau busuk dan tulang-tulang belulang orang mati. Terus, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang, ya, dan berbagai jenis kotoran. Sebelah dalamnya orang Farisi itu sebelah luarnya tidak kelihatan kalau dia orang berdosa,
wah beda dengan orang pemungut cukai. Tapi dalamnya itu, wah seperti kuburan. Ya. Terus? Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan dosa. Kedurjanaan itu dosa. Ya. Di sini kita melihat luar dalam tidak sama. Nah, dia beda, tapi dalamnya sama dengan pemungut cukai, penuh dengan dosa dan kedurjanaan. Yesus, coba kita baca Lukas 20 ayat 47. Lukas 20. Ini saya mau tunjukkan dosa-dosa dari orang Farisi. 20 ayat 47. Nanti kita lihat dalamnya sama. Yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Dengan baik-baik. Ini Tuhan bicara tentang waspadalah ayat 46, waspada terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar-pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjalanan. Bukan saudara-saudara yang duduk di depan ini orang Farisi, tidak. Jangan pikir begitu. Tapi ini mereka ini menelan rumah janda. Ada orang tanya sama saya, apakah mereka bisa menelan rumah janda? Bagaimana menelan? Itu bukan rumah janda dimasukkan dalam mulutnya, ditelan sama dia, tidak. Dia mati, dia akan mati kalau dia menelan rumah janda. Tapi ini begini, dia itu suka merentekan, rente. Saya tahu rente duit, ya, dikenakan 25% atau 50% satu bulan. Ya, dia bisa dapat uang berapa dipinjami sama ahli-ahli Taurat, tapi dia mesti bayar. Kalau dia tidak bisa bayar, sudah utangnya sudah sampai mengalir, banjir, ya, terus dia tidak bisa bayar, rumahnya diambil. Janda-janda itu tidak punya rumah, kasihan. Jadi rumah-rumah janda-janda itu mereka telan semua. Itu kan ketamakan, itu dilarang dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama. Tidak boleh orang menjalankan rente dengan bunga tinggi kepada sesama bangsa, apalagi bangsa Yahudi tidak boleh melakukan. Nah, ini sudah salah. Mereka sudah penuh kemunafikan, sama saja. Mereka itu cuma di luarnya seperti mereka berdoa dalam ayat 46, menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah. Tapi di dalamnya itu sama dengan pemungut cukai, penuh kemunafikan, penuh ketamakan. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak marah ketika dijuluki ini sahabatnya orang-orang berdosa. Tuhan tidak marah. Tuhan Yesus juga tidak takut dengan julukan itu. Ya, dia tidak berusaha menarik diri dari pergaulan dengan pemungut cukai supaya dia bisa dapatkan pemungut cukai itu. Nah, saudara, Tuhan punya pendirian yang tegas. Saya mau memberitahukan bahwa memberi maaf itu sama seperti minyak. Mesin mobil, mesin apa saja perlu minyak atau tidak? Perlu. Kalau enggak minyak, panas, pecah itu. Ya, kalau mobil gardanya enggak dikasih minyak, wah bisa pecah, hancur. Jadi mesti ada minyak untuk membuat itu mesinnya jalannya baik. Ya, ada minyak, jadi tidak terlalu panas dan sebagainya, tidak rusak. Ya, jadi perlu minyak kerukunan, saling memberi maaf di dalam satu hubungan rumah tangga, hubungan gereja, hubungan komsel. Perlu saudara punya minyak, persediaan minyak kerukunan, minyak memberi maaf satu dan yang lain. Sebab musuh kita yang paling berat itu yang namanya ketersinggungan. Itu biar pendeta pun bisa kena serangan ketersinggungan. Biar siapa saja pelayan Tuhan bisa. Ya, suami istri itu paling sering itu ketersinggungan, sisi tersinggung. Ya, tapi kita tidak boleh menuruti. Kalau kita terus menuruti, kita itu kalah. Kita itu di bawahnya ketersinggungan. Iblis perintah kita,
Memang iblis tidak bisa memerintah masuk dalam hati kita, tapi dari jauh dia perintah kita melalui ketersinggungan. Ya. Dan kalau tidak ada minyak pecah, rumah tangga itu pecah. Ya. Kecuali kalau ada minyak, minyak yang namanya saling memaafkan. Dalam Mazmur 133, coba kita baca 133 ayat 1. Ini ayat sangat bagus sekali untuk kita baca. 133 ayat 1 mulai. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Alangkah baiknya dan indahnya. Terus apabila saudara-saudara diam. Apabila saudara-saudara. Perhatikan saudara-saudara. Terus diam dan bersama dengan rukun. Diam bersama. Sudah tahu hidup bersama dekat satu rumah atau sebelah rumah itu lebih sulit rukun daripada hidup jauh. Misalnya di Surabaya, saudara punya saudara di Surabaya, saudara tinggal di sini, nanti setahun sekali saja ketemu, wah rangkul-rangkulan, cium-ciuman, ya cubit-cubitan, ya, karena aduh kangen. Waduh, saya ini punya saudara baik sekali, baik karena cuma setahun sekali kamu ketemu. Coba kalau tiap hari ketemu, ayo baik atau tidak? Nanti kalau tidak ngamuk, pakai ngeprok, pakai toki-toki, ya macam-macam. Itu gampang, rukun itu gampang, memberi maaf itu gampang. Kalau jauh, kalau ayam ketemu pertama kali ketemu, bagaimana? Cucu-cucuan, berkelahi. Tapi kalau sudah 2-3 hari rukun, ya. Kalau manusia datang rukun, cium-ciuman, nanti kalau sudah seminggu lihat apa yang akan terjadi. Semua tersurat di dalam. Ya, itu daging kita itu memang begitu. Mau tidak disapa saja sudah tersinggung. Bagaimana? Jadi sudah perlu saudara siap sedia selalu. Minyak apa? Memaafkan, saling memaafkan, itu penting supaya hidup saudara itu ada di dalam berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ya, sudah. Kalau ada kesusahan, kalau ada ketersinggungan, lekas diperbaiki. Ya, lekas diperbaiki. Saudara punya, coba tolong baca terus, punya minyak ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala. Seperti minyak yang baik di atas kepala, ya, meleleh ke janggut, ya, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya. Nah, jadi di sini kita melihat minyak yang baik di atas kepala. Jadi nanti kalau ada kerukunan itu akan mendatangkan urapan, dan urapan itu akan memperkuat hubungan kita satu dengan yang lain. Ini dalam komsel perlu, ya perlu. Kalau ada apa-apa lekas saling memperbaiki dulu. Ketua selnya mesti menjadi mediator, memperbaiki supaya jangan ada saudara dan bersaudara tidak saling omong, saling menjauhi. Tidak boleh, itu tidak boleh diteruskan. Terlalu lama diteruskan itu nanti bisa membuat seperti mesin itu rusak, hubungan kita juga akan rusak. Ya, itu penting sekali. Dan dikatakan di sini seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ya, kesanalah. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Kesanalah. Kepada siapa? Kepada rumah saudara. Katakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Katakan sama-sama. Kesanalah Tuhan. Sana itu di mana? Sana itu ya banyak, sana sini. Ya, rumah saudara di sana itu di mana? Sono mana? Saya di Batu Putih, bukan Batu Hitam. Saya tidak mau Batu Hitam, Batu Putih. Ya, saudara di mana? Katakan, ke Batu Putih. Ayo, saudara
Jangan sebut batu putih semua, nanti cuma batu putih saja yang diberkati. Semua berkat masuk sana. Saudara sebut nama jalan sudah. Nomornya sekaligus. 1, 2, 3. Ke batu putih. Nomor 23. Berkat Tuhan datang. Ah, begitu. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Dan kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Memang saya menyadari bahwa orang hidup itu tidak gampang. Hidup jauh itu gampang, hidup dekat itu tidak gampang. Ya, tapi tetap bisa ada jalan keluar. Amin. Ada minyak, sudah mesti minta minyak. Kalau saya tidak bisa memberi maaf, itu berarti sudah tidak ada minyak. Sudah berbahaya, jadi panas. Ya, saya 3 minggu lalu kurang lebih saya saksikan sedikit tentang Otniel ya. Nah, Otniel anak saya. Dia bertanya kepada saya, "Papi, apa bisa saya dilayani oleh hamba Tuhan X itu? Ya, untuk dilayani saya." Begitu. Saya tahu hamba Tuhan X itu. Saya kenal baik dan dia sering. Sekarang sudah lama tidak ke sini, tapi dulu sering ke sini. Dan saya bilang, sudah banyak hamba Tuhan melayani kamu, Ot. Ya. Dan hasilnya mana? Kamu jatuh bangun terus loh. Banyak hamba Tuhan yang pelepasan kamu. Mungkin lebih dari 10 pelepasan. Pelepasan. Hamba Tuhan ini ganti lagi, hamba Tuhan itu. Laki, perempuan, pelepasan. Ya, sudah sering dia dilepas. Tapi hasilnya bagaimana? Hasilnya ya tetap sama. Seperti itu. Saya bilang, sekarang waktunya kau dengan Tuhan. Jangan kau bersandar berharap kepada pendeta. Kalau kau berharap sama pendeta, nanti kau kecewa. Ya. Sekarang kau dengan Tuhan. Dan saya lihat ada perubahan dia. Setelah dia disembuhkan oleh Tuhan, dia ada perubahan. Ya. Sekarang peperangan rohani terus. Pikirannya mengalami peperangan rohani. Ya, itu Tuhan latih, memang dilatih dia. Saya percaya rencana Tuhan pasti berhasil buat dia. Itu orang lihat memang enggak banyak yang saya lihat sesuatu yang Tuhan bilang A, tapi kalau dilihat wah enggak mungkin A ini bagaimana bisa mencapai sesuatu hasil yang seperti yang Tuhan mau. Mustahil, rasanya mustahil. Ya, tapi jangan kita lihat dari segi jasmani, kita mesti lihat dari segi rohani. Saya percaya kalau Tuhan punya rencana dalam dia untuk sesuatu perkara yang besar, itu pasti akan terjadi. Amin. Ya, sekarang memang kita lihat seperti tidak ada apa-apa. Seperti Elia itu suruh hambanya, coba lihat ada apa di sana, di sebelah barat sana. Dia pergi sana, dia lihat tidak ada apa-apa. Disuruh balik lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau kita jadi Elia, sudah cukup. Kita sudah capek, tidak ada apa-apa. Mungkin Tuhan salah ngomong, tidak ada mega juga tidak ada, awan tidak ada, mau turun hujan bagaimana? Nah, tapi sampai 7 kali disuruh kembali. Waktu yang ke-7 dia lihat ada awan sebesar setapak tangan, kecil, memang kecil, tidak ada artinya. Mana bisa ini mau datang hujan deras seperti hujan di Makassar gini, seperti di Manado sampai banjir. Tidak ada. Tapi setelah itu cepat sekali bergerak. Kalau sudah waktunya cepat sekali. Jadi besar. Terus seluruh kawasan itu ditutup dengan itu mega yang gelap. Terus langsung hujan turun. Luar biasa. Tuhan itu aneh. Ajaib, bukan aneh, ajaib. Amin. Ya, semua yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi dia. Dia bisa melakukan apa saja yang kita perlu. Ya. Saya bilang sama dia, bukannya papi tidak mau ya hamba Tuhan untuk melayani kamu, tapi sudah cukup. Jangan kita berharap sama hamba Tuhan, jangan juga berharap sama papi. Saya bilang, jangan berharap sama saya. Saya memberi nasihat-nasihat sama dia. Kamu lihat, kalau papi berbuat begini, lihat kamu dapat kemurahan untuk bisa melihat.
itu belajar. Ya, soal keadaannya dia sekarang bagaimana itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Itu Tuhan bisa merubah dalam sekejap, dalam berapa menit saja itu mega sudah penuh, awalnya sudah penuh. Tuhan berkuasa kok, amin. Ya, Tuhan berkuasa juga. Dalam sekejap dia akan dirubah. Sekarang ini sekarang sedang diolah dari dalamnya. Ini dalamnya lebih dulu perlu. Jadi hamba Tuhan itu bukan luarnya, wah terus pakai titel boleh saja kalau pakai titel, tapi bukan itu. Tapi dalamnya ini mesti dibongkar lebih dulu. Setelah itu nanti sisa kemasannya itu gampang. Kemasannya sebelah luar itu enggak penting. Saya mengalami 50 tahun saya melayani Tuhan. Tapi saya merasa lebih segar sekarang saya melayani Tuhan. Saya tidak mau mengurangi speed, kecepatan saya dalam melayani Tuhan. Saya mau tetap, sebab Tuhan punya rencana yang besar atas jemaat ini. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita panggil diri semua, kita datang kepada Tuhan.